Oke, sampai di situ dulu Bapak Ibu. Sekarang saya tampilkan video yang kedua. Untuk kemudian nanti saya tanggapi. Sengaja saya tidak munculkan lagi materi-materi, karena sudah berkali-kali saya berikan ya pemahaman seperti itu. Silakan nanti di YouTube ini juga ada diskusi saya dengan seorang pendeta namanya Julistinus Hareva. Saya diskusi soal Deuterokanonika. Ada 3 seri kalau tidak salah. Silakan nanti dibuka saja. Di situ saya menjelaskan juga. Makanya di sini saya tidak tampilkan materinya, meskipun ada materinya. Oke? Sekarang kita lihat video yang kedua. Kalau Protestan dan Katolik apakah dapat dikatakan beda agama? Ya, shalom buat Vili. Di sini saya ingin jelaskan Protestan dan Katolik menarik sekali, banyak sekali yang mengalami pergumulan seperti ini. Jika kamu salah satunya bisa mendengarkan input dari saya, mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan. Pada dasarnya Indonesia agak unik karena kekristenan dipisahkan dengan Katolik. Kalau kita belajar dari sejarah, Kristen artinya pengikut Kristus. Katolik pun juga adalah Kristen, namanya Kristen Katolik. Katolik adalah denominasinya, Kristen adalah pernyataan bahwa mereka mengikut Kristus juga. Begitu juga kita semua adalah pengikut Kristus, oleh karena itu disebut Kristen. Dari sini bagi saya pribadi, Katolik, Kristen segala macam, mungkin ada yang Protestan, ada yang karismatik dan sebagainya, itu denominasinya yang berbeda, tetapi tetap Kristen, tetap anak-anak terang. Jadi bagaimana nih kalau Protestan sama Katolik pacaran dan mau menikah? Sebaiknya kalau saya sarankan diputuskan kemana akan diberkati pernikahan, sehingga ketika kita sudah memutuskan di gereja tersebut, di tempat tersebut, kita juga harus mengabdikan diri. Jangan hanya melayani atau hanya mau masuk dalam sebuah denominasi, dalam sebuah gereja hanya karena mau diberkati pernikahan. Itu artinya oportunis, itu artinya memanfaatkan. Itu karakter sifat yang tidak baik. Oleh karena itu, bicarakan dengan pasangan mau ke Protestan atau mau di Katolik. Jika memang sudah pilih salah satu, mengabdilah di gereja tersebut, carilah keselamatan di gereja tersebut, belajarlah, biarkan diri kita dibimbing ke arah yang lebih baik. Tetapi harus diputuskan, nggak bisa setelah menikah yang cowok di Katolik, yang cewek di Kristen, itu tidak akan sehat keluarganya. Kenapa? Karena keluarga yang sehat adalah berkumpul, ibadah sama-sama, selesai ibadah bisa melakukan visi misi yang ditanamkan Tuhan melalui gereja Tuhan, bisa bersama-sama bekerja sama dengan anak-anaknya, membimbing anak-anaknya untuk ke jalan Tuhan melalui sebuah gereja, pengabdian kepada tempat ibadah sebuah gereja. Nah, dari situlah dibutuhkan kedewasaan diri, kedewasaan rohani, kebesaran hati satu dengan yang lain. Jadi tentukan mau di mana diberkatinya dan di mana setelah menikah nanti mengabdikan dirinya. Semoga ini memberkati. God bless. Oke, Bapak Ibu. Memang Anda melihat kata-katanya halus dan begitu mengagumkan, bukan? Tapi Anda tahu nggak? Di dalam pernyataannya banyak sekali yang keliru. Oke, saya melihat sisi yang baik terlebih dahulu. Di dalam penjelasan dia, itu benar, Katolik juga adalah Kristen. Bahkan saya dapat mengatakan, ya, Katolik itu sudah pasti Kristen. Protestan belum tentu Kristen. Ya. Kenapa? Nah, coba nanti kita bahas, ya. Nah, sekarang kita coba menganalisa omongannya. Dia mengatakan tadi bahwa di Indonesia ini unik. Di Indonesia ini unik memisahkan kekristenan dengan Katolik. Di sini saya aneh mendengar dia ini memisahkan kekristenan dengan Katolik. Lalu di lain sisi dia sebut soal Protestan. Begini, di Indonesia ini ada fenomena yang mencoba berusaha keluar dari stigma
Anda tahu nggak bahwa kata Protestan itu stigma? Ada yang mengatakan ini pro perjanjian baru katanya. Ya, pro perjanjian baru atau pro kitab suci. Ada yang mengatakan itu karena Martin Luther pro back to the Bible. Back to the Bible dari mana coba? Anda perhatikan sekarang, yang mana yang mengikuti back to the Bible? Banyak kok tafsirannya. Si A nafsir ini, si B nafsir ini, si C nafsir ini, si D, si Z sampai Z lah menafsirkan berbeda-beda. Lalu yang mana yang saya harus pegang sebagai back to the Bible? Itu bukan back to the Bible, tapi back to the semau saya. Back to the semau saya. Oke? Jadi semau saya mau nafsirkan apa terserah saya. Bukan back to the Bible. Kalau back to the Bible berarti ajarannya hanya satu. Bukan 2, 3, 4, 5, 6. Enggak. Back to the Bible, Bible-nya satu. Berarti ajarannya satu dan sudah pasti. Bukan back to the semau gue. Nah, karena back to the semau gue, Anda lihat sekarang. Anda lihat. Ya. Saya sebagai mantan Protestan pun saya bingung ketika saya berada di situ. Mana yang benar, yang harus saya ikuti? Mana? Yang sono tafsirnya ini, yang sono tafsirnya ini. Bahkan muncul kemudian Unitarian, Oneness, dan lain-lain. Saksi Yehova, Mormon, lalu Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, dan lain-lain. Dari mana munculnya itu? Dari ajaran back to the semau gue. Back to the semau gue. Ya, jadi semau gue aja gitu. Pokoknya saya sudah sekolah tinggi, yang penting ada gelar teologi atau apa, ya udah. Kalau saya tidak setuju dengan yang kelompok yang satu ini, saya back to the semau gue saja. Bagaimana hal itu dipahami ya? Saya juga kurang tahu ya. Orang sering mendengung-dengungkan back to the Bible, tapi malah semakin lama semakin pecah, semakin pecah. Semakin tidak bisa lagi dikendalikan perpecahan itu. Itu membingungkan. Ya, tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21 dan 22. Yaitu tentang persatuan. Supaya semua orang yang melihat kita percaya bahwa Yesuslah yang telah diutus Allah. Tidak sesuai lagi. Karena semua back to the semau gue. Selanjutnya Bapak Ibu. Lalu dia sebut gereja Katolik itu denominasi. Bapak Ibu coba cari arti denominasi. Ya, saya menurut KBBI, mari kita baca denominasi. Menurut KBBI, ya, apa arti dari denominasi? Nah, coba saya memberitahu kepada Bapak Ibu. Ya, denominasi ya, nomina, ya. Nomina atau bagian, oke? Bagian ataupun pecahan kecil, ya. Pecahan kecil dari suatu benda, oke? Pecahan kecil dari suatu benda. Sekarang pertanyaannya, sebelum saya jawab bahwa Katolik bukan denominasi, pertanyaannya Martin Luther itu dulu siapa? Itu dulu yang harus dimengerti. Ya, Martin Luther itu gerejanya dulu dari mana? Dari abad pertama sampai abad sekarang, 21 sekarang ini, gereja Kristus yang induk itu disebut Katolik. Dalam syahadat para rasul jelas, meskipun diubah oleh Protestan menjadi am. Kata Katolik diubah menjadi am. Tapi itu tidak merubah arti. Artinya am juga Katolik. Hanya untuk berbeda aja sebenarnya. Yang penting beda. Kalau merujuk kepada sejarah, Martin Luther itu dulu kan pastor nakal. Pastor nakal. Ya. Pastor nakal ini bisa dikatakan dia memberontak terhadap rumahnya sendiri. Bukan membenahi rumahnya, tapi dia memberontak untuk membuat rumah yang lain.
Kenapa saya bilang memberontak? Ada loh tokoh-tokoh yang lain, dia protes tapi memperbaiki dari dalam, bukan memberontak. Contoh, saya kasih contoh. Ignatius dari Loyola. Ignatius dari Loyola bisa dikatakan hampir sama dengan Luther dalam hal memprotes gereja. Untuk oknum-oknumnya, bukan seluruh. Oknum-oknum tertentu diprotes. Ignatius dari Loyola, ya, dia juga protes. Tapi dia tidak memberontak, lalu mendirikan gereja baru, mendirikan aliran baru. Yang dilakukan Ignatius dari Loyola apa? Memperbaiki dari dalam, dengan mendirikan sekolah-sekolah, dengan memberikan aturan-aturan, dengan membuat aturan-aturan dan lain sebagainya. Itu yang seharusnya dikatakan sebagai tokoh reformasi, yaitu Ignatius dari Loyola. Karena dia memperbaiki rumahnya, bukan memberontak dari rumahnya lalu dia pergi. Yang memberontak dari rumahnya sendiri dan lalu pergi adalah Martin Luther. Tadi katanya Katolik itu denominasi. Bagaimana Anda katakan denominasi padahal itu adalah induk kekristenan? Padahal denominasi tadi itu bagian yang terpecah. Bagian yang terpecah atau bagian kecil yang terpecah-pecah disebut denominasi. Gereja Katolik bukan denominasi, tapi induk kekristenan. Di mana Martin Luther sendiri berasal. Ya. Jadi penjelasan dari PS tadi itu salah besar. Anda mengatakan denominasi. Kalau denominasi itu pecahan-pecahan. Gereja Katolik, induk kekristenan. Makanya kalau Anda membaca sejarah, contoh Anda membaca bukunya Polikarpus. Anda membaca bukunya Polikarpus, di sana Polikarpus menegaskan bahwa orang-orang pilihan Tuhan itu berada di dalam gereja yang disebut Katolik dan dipimpin oleh uskup. Ya, dipimpin oleh uskup. Itu disebut oleh Polikarpus pada abad pertama sekitar tahun 80-an. Lalu di tahun 107, Ignatius dari Antiokhia menegaskan bahwa penyebutan Katolik itu bukan denominasi. Ya, penyebutan Katolik bukan denominasi, Bapak Ibu. Tadi PS Jose namanya, ya. Itu dia mengatakan penyebutan Katolik itu, Katolik itu nama denominasi kata dia. Sementara nama Kristen itu nama sebagai pengikut Yesus. Sejak kapan kata Katolik itu denominasi? Saya kurang tahu gerejanya PS Jose itu memakai iman rasuli atau tidak. Kalau Anda menemukan kata am, ya, PS Jose, kalau Anda menemukan kata am di dalam iman rasuli Anda coba cari sampai abad pertama, itu kata itu berasal dari mana? Kata am itu. Karena kata am itu baru ada di abad ke-16. Tadinya kata itu Katolik tulisannya. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik.